Kemudian sunnah-sunnah selanjutnya nomor 9, meluruskan barisan shaf salat. Yang ke-10, mengisi shaf yang kosong dan berusaha berada di shaf yang pertama. Jadi begini ya ibu-ibu ya, meluruskan dan merapatkan shaf. Meluruskan shaf itu ibu-ibu adalah meletakkan ujung tumit masing-masing jamaah di dalam satu garis yang sama. Bagaimana contohnya? Contoh, ini garis shaf ya. Nah, ini garis shaf. Tumit kita masing-masing yang mana tumit? Nih tumit yang biasanya pecah-pecah tuh. Kalau banyak pecah-pecah berarti banyak nyuci pakaian itu. Nah, ujung tumit itu berada satu garis yang sama. Mau laki-laki mau perempuan sama semuanya. Ini umpama tumit ya. Nah, ini tumit umpama. Jadi garisnya di mana ujung garis? Ujung garis ini, ujung garis shaf. Meletakkannya itu di ujung garis yang sama seperti ini. Gini lah. Alhamdulillah hujan. Dengar kan? Nah, ya. Itu yang namanya meluruskan shaf. Mau laki-laki mau perempuan sama. Lah kenapa ujung tumit? Karena manusia itu bertumpu dengan tumitnya. Bertumpu dengan tumit. Kalau seandainya meluruskan shaf itu dengan ujung jari kaki, maka nanti akan berbeda badannya orang yang salat ini. Kenapa? Karena ada bermacam-macam orang punya telapak kaki. Ada yang besar, panjang. Ada yang kecil, pendek. Ada yang panjang, kurus, macam-macam. Punya telapak kaki. Nah, kalau seandainya meluruskan shaf tadi dengan meluruskan ujung jari kaki, badannya ini tidak akan rata. Contoh, ini telapak kaki umpama ya. Nah, yang ini telapak kakinya besar, panjang. Ada orang punya telapak kaki pendek. Nah, begini umpama. Kalau dia ujung tumitnya ini nih, tumitnya umpama ya. Nah, dia rata letaknya, sama letaknya badan tuh sama tingginya belakangnya. Tapi kalau seandainya patokannya ujung jari, nah, ke depan jadinya. Lah, ke depan jadinya. Tapi kalau di ujung tumit sama dia. Tapi kalau di ujung jari yang kakinya pendek, paksa ke depan badannya. Pahamlah ibu-ibu. Jadi meluruskan shaf itu adalah dengan meletakkan ujung tumit di satu garis yang sama. Itu meluruskan. Kalau merapatkan gimana? Nah, adapun merapatkan ibu-ibu, mau laki-laki mau perempuan sama. Apa itu? Yaitu mengenakan atau merapatkan lengan bahu setiap jamaah kepada lengan bahu jamaah yang lain. Nah, jadi rapat ininya. Nah, bukan kaki ketemu kaki. Kan ada orang sholat kakinya teberangkang. Ya, teberangkang. Lalu apa? Supaya setan nggak masuk katanya. Oh, bukan begitu. Memang setan nggak masuk lewat samping. Tapi karena teberangkang, setannya masuk lewat bawah.
Nyaman lagi setan masuk lewat bawah. Paham lah maksudnya. Jadi tidak boleh terberangkang. Kalau laki-laki meletakkan kaki kanan dengan kaki kiri itu hanya sejengkal saja. Kalau perempuan mungkin agak rapat. Contoh. Nah, jadi ibu-ibu mau laki-laki mau perempuan, yang ini nah ya, telapak ini harus lurus ke depan. Ya, lurus. Ini umpama tadi ujung sop ya, ini ujung sop. Nah, tumitnya di sini taruh. Nah, di sini ditaruh. Jangan di ujung sini atau di belakang sini. Nah, tapi di mana ujung garisnya, semuanya jamaah taruh di situ. Nah, kemudian untuk meluruskan sop, merapatkan sop, pertama yang di posisinya kaki itu harus seperti ini dulu. Jangan terberangkang begini nah. Lucu juga ya. Terberangkang jangan. Jangan juga pada terberangkang, cuman telapak kaki tekangkang. Nah, ini bapak-bapak begini. Nah, ini ada orang sholat begini, jangan. Ini tidak boleh lari ke samping. Jangan juga begini nah. Pengkor pulang. Nah, pengkor pulang, kamera kadang melihat nih nah. Jadi dia harus rata. Yang mana yang rata? Dalamnya ini nah. Nah, yang ini nah. Nah, yang rata dalam menghadap kiblat semuanya. Laki-laki hanya sejengkal saja. Tidak perlu diukur-ukur dulu. Artinya sekira-kira aja. Nah, seberapa kita punya pinggul besarnya segitu. Ada orang punya pinggul ganal, paksa kenal juga dia punyanya. Nah, tapi jangan juga begini. Ada bulan yang lalu sebelum berangkat ini, saya sholat di Madinah, entah orang dari mana itu, orang Arab mana, mungkin Arab hau-hau juga itu, membawa sejadah di Masjid Nabawi singganalan sejadahnya. Nggak mau, kaki kita itu nggak boleh injak sejadahnya dia, jadi diginikannya nah sholat itu. Kayak gini nah, sejadah ganal kan. Nah, jadi di kangkangnya begininya nah, nggak boleh kaki kita masuk ke sejadahnya dia. Bukan begitu caranya. Nah, ya, jadi segini aja. Kalau perempuan semakin rapat semakin baik. Perempuan itu nanti kita akan cara ngangkat tangan. Nggak boleh kayak laki-laki. Loh, perempuan gini. Allahu Akbar. Ya Allah, kayak boneka unyil. Tahu boneka unyil? Ya. Sujud begitu juga. Kenapa? Itu adalah terapi supaya nggak paham gue dulu. Nah, jadi untuk merapatkan sop laki-laki perempuan sama, bahunya kena. Jangan juga terlalu mepet, jangan juga terlalu renggang. Pahamlah ibu-ibu. Kemudian mengisi sop yang kosong. Jangan sampai ada yang tidak ditempati sopnya. Harus terisi sop tadi. Dan dianjurkan untuk sholat di sop pertama. Ini bagi laki-laki ya. Laki-laki itu makruh kalau sholat di tengah-tengah, maksudnya masih ada sop yang kosong, sholatnya di tengah. Umpama sholat sunnah umpama ya, apalagi sholat wajib, sholat sunnah umpama, carilah dinding atau tiang, mau laki mau perempuan sama itu. Jangan sholat nggak ada sutrah. Apa itu sutrah? Nggak ada pembatas sholat di tengah-tengah situ nah. Nggak ada pembatas, nggak ada orang, makruh sholat di situ. Berapa rakaat sholat nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena nggak ada pembatas.
Disebutkan dalam riwayat kalau salat seseorang itu nggak ada pembatasnya, maka dikhawatirkan ada yang lewat. Yang lewat itu ya paling minimal setan dulu bolak-balik di hadapannya orang yang salat tadi. Makanya makruh. Dianjurkan bagi kita ada sutra, cari tiang, cari dinding. Supaya apa? Supaya tidak ada yang lewat di depan kita ketika kita salat. Kalau sop laki-laki yang paling afdal adalah susunan sopnya. Sop pertama itu adalah laki-laki yang tua dan yang alim. Umurnya tua serta juga orangnya alim. Alim yang mana? Alim kalau bisa seluruh ilmu dia alim. Kalau tidak ada, maka cari orang yang alim dalam ilmu fikih salat. Karena ada orang alim itu bermacam-macam. Ini orang alim dalam ilmu fikih salat, tapi tidak alim dalam ilmu fikih zakat. Ada orang alim dalam ilmu fardu kifayah, kematian apa semuanya, tapi dia nggak ngerti fikih salat. Ada orang alim dengan masalah umrah dan haji. Kenapa? Bisa travel, Bang. Bolak-balik terus, jadi paham dia Mekah Madinah, tapi dia nggak ngerti ilmu fikih salat. Maka yang alim dalam ilmu fikih haji atau umrah jangan berada di belakang imam. Nah, jadi yang diutamakan adalah orang yang alim dalam ilmu fikih salat dulu. Ini kita bicara laki-laki dulu ya. Kalau nggak ada yang alim, ya sudah, yang tua umur. Setelah sop pertama diisi dengan umur yang tua, orang yang tua-tua, kemudian diisi dengan umur orang yang masih muda. Ya, pemuda-pemuda lah bahasa kitanya. Kemudian di sop yang ketiga diisi lagi sama sopnya anak-anak. Sopnya anak-anak. Jadi jangan digabungkan sebenarnya sopnya anak-anak dengan sopnya bapak-bapak, jangan. Apalagi belum berkhitan. Sebaiknya dia di belakang. Jadi yang pertama adalah sopnya orang yang alim, kemudian orang yang tua umurnya, kemudian pemuda, kemudian selanjutnya anak-anak kecil. Setelah anak-anak kecil, baru di belakangnya orang-orang yang mempunyai alat kelamin, mempunyai dua alat kelamin. Bahasa Arabnya namanya khunsa muskil. Khunsa muskil. Kalau ibarat mobil itu double gardan. Nah, artinya dia mempunyai alat kelamin laki-laki, mempunyai juga alat kelamin perempuan. Ini sop paling belakang di antara sop laki-laki. Kemudian setelah itu sop perempuan. Nah, sop perempuan ini ibu-ibu sebenarnya tidak mesti di sebelah kiri. Sebenarnya sop perempuan itu di sejajar belakang laki-laki. Walaupun sang perempuan itu salat dengan suaminya. Ini suaminya umpama. Ya, sop pertama ini. Perempuan, yakni istrinya itu di belakang sini. Jangan di samping kiri atau samping kanan. Enggak, tepat di belakang suaminya. Kenapa di belakang suaminya? Supaya suami itu kada bisa melirik sana, melirik sini. Kalau di belakang kan kada bisa melihat yang mana ini. Nah, sebenarnya begitu. Sop perempuan adalah tepat di belakang sang imam. Kalau dia laki-laki, maksudnya kalau dia suami istri, tetap saja istrinya itu di belakang suaminya. Ada yang bertakun bagaimana hukumnya buka puasa, tapi bareng pacar berduaan biarnya. Mbak itu sholat berjamaah berdua. Apa hukumnya? Buka puasanya bagus, tapi bareng pacarnya kada boleh, haram. Apalagi sholatnya berjamaah bareng pacar.
Kan ada barang pacar nang laki di depan, nang binian di belakang, berdua-duaan, tidak boleh hukumnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena belum resmi menjadi suami istri. Tapi kalau sudah resmi nggak ada masalah. Bersuap-suapan buka puasa nggak ada masalah laki bini. Nah, setelah sop pertama, maksudnya di sop perempuan ini, yang paling pertama adalah, dengarkan ibu-ibu lah, ini terutama yang lagi bulan Ramadan nih. Sop pertama ibu-ibu itu yang paling depan adalah ibu-ibu yang tuha-tuha. Bebuhan nenek-nenek di depan. Baru bebuhan ibu-ibu. Ibu-ibu muda maksudnya. Kemudian anak-anak muda perempuan, kemudian anak kecil-kecil yang di belakang. Jadi yang paling depan itu ibu-ibu nang tuha. Yang paling belakang anak-anak kecil perempuan. Disebutkan dalam riwayat ini, sebaik-baik sop laki-laki adalah yang paling depan. Tapi yang paling tidak baik bagi sop perempuan adalah yang paling belakang. Ya. Laki-laki yang paling depan, yang bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, sebaik-baik sopnya adalah yang paling belakang. Perempuan. Kalau perempuan yang paling baik adalah paling belakang. Tapi kalau laki-laki yang paling baik sopnya di depan. Tapi kenapa tadi yang tua-tua di depan? Supaya yang paling belakang tidak bisa melihat yang paling belakang sop laki-laki tidak bisa melihat sop perempuan yang bungas-bungas, karena yang bungas-bungas di belakang. Pas hendak melihat nenek-nenek di depan gitu. Ini bahari seperti itulah. Nah, tapi yang repotnya itulah ibu-ibu kalau kita salat di Mekah, di Masjidil Haram tuh nah. Itu repot tuh. Di samping kanan bini kita, samping kiri bini orang. Serba salah di Mekah itu. Ya mau keadaannya seperti itu sudah. Kadang sampai di depan binian, nanti belakangnya laki-lian, belakangnya binian lagi, bertumpang-tumpang dia. Kenapa? Karena tidak bisa diatur di Mekah itu. Disebabkan selesai sholat, orang langsung tawaf, sa'i dan seterusnya. Lain di Madinah. Kalau di Madinah masih bisa diatur. Ya, masih bisa diatur. Musholla, tempat sholat perempuan ada, tempat sholat laki-laki ada. Tapi kalau di Mekah agak keribetan di situ. Nah, intinya kita yang di sini di Indonesia khususnya, urutan sop yang paling afdal adalah bagi laki-laki sop yang paling depan, sedangkan perempuan adalah sop yang paling belakang. Lanjut, baca lagi. Hati-hati terguring lah, ini pindah nyaman hawanya ini guringan nanti. Nomor 11, melihat ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Dari awal kita sholat itu sudah menunduk kepala, pandangan mata ke tempat sujud. Ya Bu ya. Jadi jangan ngelirik sana ngelirik sini. Jangan. Apalagi menoleh sana. Jangan. Dari awal nih, bahkan sebelum takbiratul ihram itu posisi sudah menghadap pandangan mata ke tempat sujud, kepala nunduk, pandangan mata ke tempat sujud. Makruh hukumnya kalau seandainya pandangan mata itu melewati batas pandangan mata, baik dalam posisi duduk ataupun posisi berdiri. Contoh nih ya, ini posisi duduk nih, contohnya nih. Pandangan mata itu di sini batasnya. Sunnahnya adalah ke tempat sujud. Naik ke atas bukan ke tempat sujud, khilaful aula. Sampai ke ujung nih, sampai sejajar dengan mata, makruh.
Lebih makruh lagi kalau naik begini. Nah, umpama batas ini dia pandangnya di sini. Lebih makruh lagi kalau sampai ke langit. Apa-apa kalau dilihatinya gitu. Sekalinya melihati cicak kawin begitu. Nah, cicak kawin jarnya. Lain si Palui jadi imam lawas banget sujud. Awas sujud. Imba itu bangkit aja, selesai salam ditanya makmum, oh Ustadz Palui, kenapa biar lawas benar sujud? Berdoa banyakkah? Kada ajarnya. Lalu kenapa? Aku melihat ayam bersaung di bawah. Karena tadi banyak papan ada itu bolong merah. Ayam bersaung di bawah sambil melihat siapa yang menang lihat ayam tadi. Itu Palui. Kisah lelucuan. Nah, kalau kita posisi berdiri begitu juga. Jangan melewati batas sejajar dengan pandangan mata pada saat posisi berdiri. Jadi tempat sujud, naik ke atas tempat sujud makruh, naik lagi lebih makruh, naik ke atas lebih makruh lagi. Ya, makruh hukumnya. Kalau mata tidak sampai batas ini, itu para ulama mengatakan khilaful aula kalau mata. Tapi kalau lewat batas ini makruh sudah. Namun kalau kepala yang bergerak, ini bukan lagi khilaful aula, tapi makruh hukumnya. Makruh. Lewat sana, lewat sini. Pahamlah ibu-ibu. Jadi dari awal salat sampai salam itu pandangan mata ke tempat sujud. Kecuali ada beberapa tempat pandangan mata itu bukan ke tempat sujud. Di sini ada beda pendapat. Ada yang beda pendapat, ada yang sepakat. Nah, kita yang sepakat dulu. Yang sepakat pada saat salat pandangan mata kita bukan ke tempat sujud, yaitu satu, pada saat di tasyahud awal, dua, pada saat tasyahud akhir, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika jari ini diangkat, yang tadi pandangan mata ke tempat sujud, maka dipindahlah lirikan mata ke telunjuk ini tanpa digoyang-goyang. Nah, anu aja dia. Nah, jadi taruhnya begini, boy. Kalau dalam hadis itu tangan itu kayak angka 53. Ini kalau begini kan angka 5 itu begini dia. 5. Nah, ini bahasa Arabnya 5 ini. Ini 3 1 2 3 53. Nah, jadi modelnya dalam riwayat hadis itu di Bulughul Maram, Nabi meletakkan tangan dengan cara angka 53. Nang telunjuk ini jangan juga, mohon maaf pelajar orang Banjar, jangan karas kajung begini kada, tapi agak bengkok dikit dia. Nah, bengkok begini. Ini bengkok begini, Bu ya. Bengkok, kemudian telunjuk nih apa namanya nih? Jempol. Jempol boleh taruh di samping sini nih. Boleh juga di bawah, boleh di samping, boleh di bawah. Nah, jadi gini kan ya, asyhadu an la ilaha illallah, diangkat deh. Pada saat kita mengangkat ini illallah, diangkatnya ketika illallah, maka lirikan mata ke telunjuk. Jadi dua tempat ini di tasyahud awal dan tasyahud akhir, pandangan mata di telunjuk. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian yang beda pendapat adalah ada 3 tempat. Yang pertama pada saat rukuk. Ini para ulama ada beda pendapat. Sebagian ulama tetap menatap ke tempat sujud. Sebagian ulama tatapan mata ke kaki. Coba kita rukuk gini ya. Nah, rukuk gini ya. Rukuk ini pandangan mata boleh ke sini, boleh ke kaki.
Nah, ke tempat sujud kah atau ke kaki? Aku merasa tenyaman di kaki pak melihatnya. Ayah apa? Aku tenyaman melihat tempat sujud. Nah, boleh. Sebagian ulama mengatakan ke tempat sujud, tetap sebagian ulama mengatakan ke kaki. Paham lah ibu-ibu? La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya yang kedua, di sini ada beda pendapat, adalah pada saat duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu boleh memilih juga. Sebagian ulama mengatakan pandangan mata tetap ke tempat sujud, tapi sebagian ulama mengatakan pandangan mata ke lutut atau ke tangan. Allahu Akbar, Rabbi filli warhamni wajburni, dan seterusnya. Terserah. Ini ada dua pilihan. Ada yang mengatakan tetap ke tempat sujud, ada yang mengatakan ke tangan atau ke lutut. Ujung lututnya diperhatikan. Meletakkan tangan itu pula waktu duduk di antara dua sujud, coba perhatikanlah, melihat keadaan ini. Nah, ini. Nah, kalau laki-laki boleh aja begini, kalau perempuan jangan begini, rapat begini. Nah, ya, ini boleh. Nah, jadi begini tangannya, jangan tekangkang begini. Allahu Akbar. Wah, mentang-mentang banyak cincinnya melihati. Cincin mentang-mentang banyak pamerkannya. No, begitu. Jangan makruh. Tapi dia rapat nih, semua jari rapat. Kalau sudah rapat, jangan juga begini. Ini anak kecil nih, sholatnya. Jangan juga begini, jangan juga begini. Ya, tapi dia ujung jari sejajar dengan lutut. Jarinya rapat. Ya, supaya dapat 10 pahala nih. Kalau 4 jari yang rapat, 2 jari begini, nah dapat 8 saja, 2-nya kan dapat pahala. Ya, jadi sejajar menghadap ke arah kiblat. Nah, pada saat ini posisi pandangan mata boleh tetap ke tempat sujud, boleh juga ke tangan atau ke lutut sini. Rabbi filli warhamni wajburni. Rasakan aja nang mana nyaman. Ulun tenyaman di sini pang nah. Kenapa di sini? Ya, tenyaman aja pang. Boleh aja. Nang kada boleh melihat jadi orang. Rabbi filli warhamni. Jarinya ganal-ganal. Nang kayak jempol kaki. Jari orang dilihati. Sawat-sawat kita ngerumpi dalam sholat, ngerumpi aja. Kada puas-puas ngerumpi di luar sholat, ngerumpi di dalam sholat, ngerumpi. Mana? Berapa sudah? 2. Yang ketiga, yang beda pendapat lagi waktu sujud. Ketika kita sujud, dahi, hidung rapat di lantai. Nah, gini nah. Pada saat sujud, ibu-ibu boleh memilih, laki-laki perempuan sama. Boleh pandangan mata ke tempat sujud, boleh pandangan mata ke hidung. Tenyaman mana? Coba rasakan nanti. Taruh tangan di sini di muhani nah. Tenyaman mana, melihat ke hidung kah, melihat ke tempat sujud? Kalau melihat ke tempat sujud, pindah agak kaur-kaur. Kalau orang sudah migran, tambahnya pusing parak banarnya. Melihat hidung, kada bisa juga. Kenapa? Minimalis hidungnya. Hidungnya minimalis, jadi kada kelihatan hidungnya. Nah, ibu-ibu. Nah, ada bapak-bapak ternyata yang lihat. Kalau saya sudah lepas kacamata, ibu-ibu ya, kada kelihatan yang mana ini nih. Nggak tahu sudah. Nggak ada hidung, mata jadi satu semuanya. Tapi kalau kacamata ini kelihatan sudah nih. Nah, kalau begini kada kelihatan yang mana-mana orangnya. La ilaha illallah. Nah, jadi itu tuh ya.
Selain daripada yang kita sebutkan, maka dari awal sampai akhir pandangan mata kemana tadi? Ke tempat sujud. Nah, kecuali tadi apa ya? Yang sepakat ada dua, tasyahud awal, tasyahud akhir, pandangan mata kemana? Telunjuk ini. Kenapa telunjuk? Karena urat yang ditelunjuk ini dia fokusnya larinya ke hati. Ini urut ini ke hati dia. Nah, sedangkan yang tiga permasalahan tadi itu beda pendapat. Di mana tadi? Di ruku, diduduk di antara dua sujud, dan di mana tadi? Di saat apa tadi? Ya, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu boleh memilih. Boleh memilih. Kalau ruku boleh pandangan mata ke tempat sujud atau pandangan mata ke kaki. Kalau duduk di antara dua sujud, boleh pandangan mata ke sujud, boleh juga di tangan atau di lutut. Satu sujud, boleh pandangan mata di tempat sujud, boleh juga ke hidung. Bisa dipaham kira-kira? Nah, semangat lagi kita. Kalau kita sholat di depan Ka'bah nih, mudah-mudahan berangkat umrah beratan, ya, berangkat haji juga insyaallah. Insyaallah nanti Abuya berangkat umrah tanggal 28 Februari awal Ramadan. Sana siapa tahu anak umpat masih bisa ada kesempatan ini. Ya. Anak umpat boleh tapi bayar. Larang pian sekarang umrah ada luar biasa. Hotel silarangan, kredit semuanya hibah di Makkah Madinah. Ya. Kemudian nanti awal tanggal 1 April berangkat lagi insyaallah. 1 April jadi bulik kurang lebih berapa hari, nanti hari raya kedua Idul Fitri berangkat lagi. Mbak itu bulik wisuda kekanakan hanya kita ke Banjaran. Jadikah ke Banjaran? Belum tanya. Jadilah. Membeli duit kalau biar cepat 300 sebulan. Dapat 3 bulan 600.000 sejuta tulak ke Banjaran. Ya. Oh, bulan Juni boleh kita. Berziarahan ke sana. Kalau ke Kota Lama kan ke mana lagi? Tenggarong sudah rancang. Sekali-kali ke Banjar. Dan bah ke Banjar kemana lagi? Ke Jawa. Oleh Songa Embah ke Jawa kemana lagi? Ke Mekah lagi dah. Pahamlah ibu-ibu tadi ya, kita kembalilah melihat ke tempat sujud. Nah, kalau depan Ka'bah gimana? Di depan Ka'bah ini ibu-ibu ada beda pendapat juga. Sebagian ulama mengatakan salat di depan Ka'bah memandangnya ke tempat sujud. Tetapi sebagian ulama, dan ini yang saya rasakan dan saya pribadi mengambil pendapat ini, kalau sholat di depan Ka'bah maka pandangan mata itu adalah ke Ka'bah. Kecuali pada saat ini aja, pada saat sujud. Kalau sujud kan bisa melihat Ka'bah. Dan kita tuh memandang Ka'bah itu sunnah ya. Ya, Allahumma apa itu doa Ka'bah itu apa? Allahumma zid syarafan wa barakatan, apa itu? Ada doanya hafal nih sudah ya. Berikan kemuliaan siapa yang mengagungkan ini, man azamahu wa kabbarahu wa syarrafahu wa karramahu. Berikan kepada kemuliaan kepada orang yang mengagungkan, memuliakan, membesarkan Ka'bah ini. Jadi kita memandang Ka'bah itu aja pahala, boy. Memandang Ka'bah itu nah pahala. Waktu tawaf sambil lihat Ka'bah, sambil melihat jalan, sambil lihat Ka'bah. Jangan melihat Ka'bah terus, tahan untuk orang di depan nanti waktu tawaf. Jadi yang dilihat Ka'bah, jangan dilihat yang lain. Ini bukan Ka'bah dilihat, Tower Zamzam dilihatnya. Oh, Tower Zamzam lah, nang hotel nang tertinggi nomor 4 sedunia itu di Mekah itu. Dilihatnya begitu. Ada dulu bukan tahun ya, berapa bulan yang lalu Buya berangkat umrah, ada orang India atau orang Pakistan tuh di luar halaman Masjidil Haram menghadap ke Tower Zamzam berdoa dia, ya Allah Tower Zamzam nih.
Tawa Zam-Zam itu bukan apa-apa, itu hotel biasa. Nah, nggak ada sunnah melihat itu. Ya karena ya namanya orang nggak mengerti itu. Nah, jadi melihat Ka'bah itu sunnah. Makanya usahakan dalam rumah itu ada gambar Ka'bah. Ada gambar Ka'bah, ada gambar makam Rasulullah, ada Masjid Haram, Masjid Nabawi. Usahakan ada di situ di rumah itu. Jangan nang gambar nang aneh-aneh dipasang gambar Ka'bah. Alah. Nah, para ulama di sini beda pendapat kalau sholat. Ada yang mengatakan ketika sholat di depan Ka'bah, khusus depan Ka'bah, maka pelotatilah Ka'bah tadi. Dan ini yang kami pribadi rasakan, tidak bisa kalau sholat di depan Ka'bah sambil melihat ke lain. Ka'bah tempat dipelototin. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, sambil melihat Ka'bah. Mau apapun di depannya kada lagi terhiraukan, nang bebuhan Syria lewat, nang bebuhan Lebanon lewat, ibarat kata kalau dia minum kopi kelihatan kopi lewat di lehernya tuh lah. Saking beningnya kulitnya itu. Bebinian orang Syria, orang itu dia biarkan bagus kada bermakeup daripada bermakeup. Nah, ada menghiraukan lagi, kenapa dihiraukan? Ka'bah ini lebih mulia. Nah, itu ya. Lihatin Ka'bah kalau depan Ka'bah. Tapi sebagian ulama mengatakan walaupun depan Ka'bah tetap berlaku yang kita sebutkan tadi, yaitu memandang ke tempat sujud. Namun kami pribadi dalam posisi salat depan Ka'bah tidak bisa kalau tidak bisa melihat Ka'bah. Jadi artinya mesti melihat Ka'bah begitu. Kapan lagi kita bisa melihat Ka'bah? Di hadapan kita yang biasanya cuma menghayal, nah ini di hadapan Ka'bah. Nah, jadi seperti itu. 11 ya, nanti sambung lagi ke 12 ya. Baik, ada pertanyaan mungkin satu atau dua orang? Kalau enggak kita tutup, kita lagi asap. Saya bertanya Alian, bagaimana posisi softnya ketika dua orang perempuan sholat jemaah? Apakah makmumnya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Demikian Bu. Kalau posisi perempuan satu imam satu makmum, ya ada yang mengatakan sejajar. Tapi kalau sejajar makruh juga. Dia kayak anu aja nih, ujung jari kaki makmum di belakang ujung tumitnya imam. Jadi modelnya begini. Sebenarnya tidak ada syarat pasti apakah di kanan atau di kiri. Ya, di kanan atau di kiri itu nggak ada masalah. Cuman kalau laki-laki mesti di sebelah kanan. Mesti di sebelah kanan. Kanannya imam. Kalau laki-laki satu, imam satu. Kalau imam perempuan, makmum perempuan, tidak ada kepastian apakah kanan kiri. Yang penting adalah ujung jarinya, ujung telapak jari kaki makmum di ujung tumitnya imam. Jadi begini modelnya. Ya. Kalau jamaahnya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, di sini ada beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan imamnya itu sama dengan seperti posisi imam laki-laki, yakni berada di depan, seperti biasa. Tapi ada juga yang berpendapat imamnya itu dikampit bahasa kampit itu bahasa Banjar ya, dijepit kanan kiri. Jadi ini imam perempuan, makmumnya di belakang sini nah di sini. Tapi ya tadi ujung jari kakinya makmum di ujung tumitnya imam. Jadi kalau imam di sini, nah imam di sini ya, nah makmum di sini. Imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Tapi sebagian mengatakan seperti laki-laki juga. Nah, begini juga. Ya terserah. Itu boleh duanya boleh. Ya, tapi kalau laki-laki tetap paling depan. Jangan nang bebuan sebelah antara imam dengan makmum sejajar, makruh hukumnya. Makruh.
Ada lagi pertanyaan? Ya, satu lagi ya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dua orang kaya sudah langsung saja. Dilaksanakan di hari terakhir bulan Ramadan. Sholat qadha. Baik. Hah? Paham. Baik. Itu cuman pendapat Bu ya. Artinya pendapat itu pendapat dari ulama di Hadramaut. Kalau kita punya hutang sholat seumur hidup, maka kerjakanlah qadha di akhir Jumat bulan Ramadan. Itu tidak ada hadisnya, cuma pendapat saja. Kalau yang mau mengerjakan, alhamdulillah. Tidak mengerjakan, tidak apa-apa juga. Kalau ditanya apa ada hadisnya, sampai sekarang ini saya belum tahu ada hadisnya. Yang jelas itu cuma pendapat di karangan ulama. Ya, itu di salat qadha dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dilaksanakan setelah sholat Jumat akhir daripada bulan Ramadan. Tidak ada hadisnya, yang saya tahu nggak ada hadisnya, cuma pendapat ulama. Yang mau mengerjakan, monggo, tidak mengerjakan juga nggak apa-apa. Ya, terakhir. Kalau kita tarawih kan banyak ibu-ibu anak-anak tuh. Ya. Jadi itu pakai pampers tuh. Kita kan nggak tahu itu pampers bersih apa anjing di dalamnya. Baik. Nah, terus Gendong. laki-laki yang belum disunat berdirisan. Waktu kita sholat itu. Ya. Nah, jadi yang bersangkutan Kalau makanya tadi sholat itu ya sunnah pakai sutra, pakai ada ini pembatas di depan. Supaya apa? Supaya jangan dilewati oleh siapapun juga. Mau dia bangsa yang tidak kelihatan seperti setan atau binatang atau apa saja. Nah, tapi kalau seandainya umpama kita sholat dilewatin sama orang di depan, sholat kita sah nggak? Ya selama syarat dan rukun sholat kita sempurna ya sah-sah saja. Kita tuh di Madinah, di Mekah, terkadang sakit hati, apalagi sholat tuh dilewati orang. Kalau dilewati masih mendingan dilangkahinya. Ketika sujud tuh dilangkahinya. Kita ada paham buahnya ini. Ya itu urusan dia. Tapi urusan kita, sholat kita tetap sah. Nah kalau yang sholat, perhatikan ini penting ya. Yang sholat membawa kekanakan, sambil sholat sambil digendong anaknya, apakah sah? Satu, kalau dia anak laki-laki, perhatikan ya. Kalau yang digendong itu anak laki-laki dan belum berkhitan, maka yang sholat sambil menggendong anaknya yang belum berkhitan, ini bisa jadi sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ketika anak itu buang air kecil, jikalau dia istinja, tahu istinja ibu-ibu? Bebasuh bekami, kada dijalak, tahu dijalak? Nah, kalau mohon maaf nih ya, saya contohkan nih. Ini orang kulub nih. Kalau ada orang belum berkhitan, habis bekami, dia siram di sininya aja, nih sininya aja. Ini yang di dalamnya ini ada kepala, ada hasyafah dalam bahasa Arab. Ini masih benajis. Tapi kalau dia berkhitan, kada berkhitan, lalu dia hendak beristinja, dia tarik begini jar orang Banjar dijalak dibilak, lalu disiram hasyafahnya, ini jadi bersih suci, kada benajis. Nah kalau dia salatnya sah. Tapi kada depan kekanakan kada berkhitan dibilak begini kesakitan dia. Nah jadi kalau ada orang salat membawa anak laki-laki nang belum berkhitan, itu bisa jadi salatnya tidak sah karena badan si anak tadi alias di alat kelaminnya ada najis lalu bersangkut paut dengan orang yang salat. Kedua, kalau anak itu perempuan, kalau perempuan kan aman-aman saja, ketika bekami siram aja selesai dia. Kalau seandainya pakai pampers-nya tidak ada najis nih, bersih, lalu dia menggendong anak perempuannya aman saja, maka sholatnya bisa dikatakan sah. Paham kira-kira? Tapi kalau anak laki-laki, ada anak laki-laki umur setahun pama dikhitan, boleh nggak? Boleh.
Ya, dikhitan. Lalu dia sholat membawa anaknya yang sudah dikhitan. Ketika istrinya dia bersihkan, sholatnya sah, sah. Kenapa? Karena tidak ada lagi najis di alat kelamin si anak tadi. Asalkan juga pakai pempesnya tidak ada najisnya. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi hati-hati ini yang membawa anak nang begendong-begendongan itu. La ilaha illallah. Cukup ya? Insyaallah kita sambung lagi nanti setelah hari raya Idul Fitri. Insya Allah. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.